pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu bab kedua mengenai jaringan tumbuhan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Dan sel ini akan berkumpul, akan membentuk jaringan. Nah, jaringan itu adalah sekumpulan dari satu atau lebih jenis sel yang memiliki sifat dan fungsi yang sama berdasarkan pembelahan sel selama masa pertumbuhan dan perkembangan berupa jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional. Hal yang perlu kita catat pada jaringan meristem, dia terdiri dari sel-sel muda yang aktif membelah. Tidak memiliki ruang antar sel sehingga sel tersusun rapat. Memiliki protoplasma yang banyak serta inti sel yang lebih besar dari vakuola, sedangkan dinding sel belum mengalami penebalan atau dinding sel masih tipis. Berdasarkan asal terbentuknya ada meristem primer, di mana meristem primer ini terjadi pada tumbuhan dewasa yang selnya aktif membelah dan terdapat pada ujung batang maupun ujung akar. Dengan adanya meristem primer, maka akan tampak pertumbuhan memanjang atau pertumbuhan secara vertikal. Bagaimana dengan meristem sekunder? Meristem sekunder berasal dari sel dewasa menjadi sel meristem. Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang melebar sehingga batang tampak membesar. Contohnya pengaruh dari kambium dan kambium gabus atau dikenal dengan istilah velogen. Perhatikan gambar jaringan meristem ini, yaitu ada meristem di ujung batang yang dikenal dengan meristem apikal yang membentuk tunas apikal. Lalu ada meristem yang berada pada batang yang dikenal dengan meristem lateral, itulah yang kita sebut dengan kambium, yang efeknya membuat diameter batang semakin melebar. Sedangkan meristem satu lagi yaitu pada ujung akar, dan ini sama dengan di ujung batang yang termasuk meristem apikal atau dikenal dengan meristem apikal akar yang menyebabkan akar semakin memanjang. Jaringan meristem berdasarkan posisinya, ada meristem apikal di mana terdapat pada ujung batang maupun akar yang sudah kita singgung sebelumnya, menyebabkan terjadi pemanjangan batang maupun akar, lalu menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal. Sedangkan meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang rumputan, yaitu terjadi pemanjangan ruas batang dan terbentuk bunga. Yang ketiga, meristem lateral terdapat di sejajar pada permukaan batang maupun akar. Meristem lateral ini menyebabkan batang dan akar membesar. Contohnya efek dari kambium fasikular, yaitu kambium yang berada di antara pembuluh angkut, serta kambium gabus atau velogen yang berada di sekitar kulit batang. Nah, perhatikan gambar, yaitu pada ujung batang, kemudian disebut dengan meristem apikal, lalu pada batang yang dipengaruhi oleh kambium vaskular dan kambium gabus menyebabkan batang semakin membesar, dan satu lagi adalah meristem apikal yang juga terdapat pada ujung akar. Sedangkan jaringan meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang tanaman rumput-rumputan. Contohnya tumbuhan bambu atau tebu. Setelah kita mempelajari jaringan meristem, sekarang kita ulas bagaimana dengan jaringan permanen
atau jaringan dewasa. Jaringan ini berasal dari jaringan meristem primer maupun jaringan meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi sesuai dengan fungsinya. Adapun deskripsi tentang jaringan permanen ini, selnya tidak lagi aktif membelah. Tidak seperti jaringan meristem, menandakan jaringan ini sudah lebih dewasa. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang berukuran besar, ditandai dengan vakula besar, sehingga kandungan plasmanya menjadi lebih sedikit. Dinding sel menebal karena adanya penebalan zat-zat kayu. Hal ini membuat ruang antar sel menjadi lebih nyata. Pada jaringan permanen atau jaringan dewasa terkadang tersusun oleh sel-sel yang telah mati. Walaupun selnya mati, namun masih berguna bagi tubuh tumbuhan. Bagaimanakah jenis-jenis jaringan permanen? Jenis jaringan permanen antara lain jaringan epidermis. Jaringan epidermis yang berada di permukaan organ tubuh tumbuhan yang berguna melindungi pengaruh luar. Epidermis ini mampu mengalami modifikasi sesuai dengan tempatnya, seperti stomata yang berada pada mulut daun. Lalu yang B, trikoma, berupa rambut-rambut yang berasal dari epidermis tersusun oleh sel tunggal maupun banyak sel yang berfungsi mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga. Sedangkan emergensia adalah tonjolan yang membentuk duri yang berasal dari epidermis. Yang ini bisa kita jumpai pada duri batang mawar, bahkan rambut-rambut pada buah rambutan. Sedangkan yang D adalah spina, yaitu berupa tonjolan yang berasal dari lapisan jaringan stele yang membentuk duri yang bisa kita jumpai pada batang tumbuhan bunga kertas. Lalu sel kipas yang berfungsi untuk menyimpan air, seperti halnya pada tumbuhan bambu. Nah, sekarang perhatikan gambar penampang melintang pada akar. Tampak di situ jaringan epidermis di bagian terluar, lalu di bawahnya terdapat lapisan korteks, lalu terdapat endodermis yang melingkupi pembuluh angkut, xilem, dan floem. Nah, jadi bisa kita bayangkan epidermis yang berada di permukaan organ tumbuhan. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan ini terdapat di setiap bagian tumbuhan, sehingga jaringan parenkim adalah jaringan yang paling banyak dijumpai pada tumbuhan. Jaringan ini tersusun atas sel hidup yang berukuran besar, tampak inti selnya dan vakulanya juga berukuran besar dan memiliki sifat meristematis, sehingga penting untuk regenerasi, yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, sekarang amatilah struktur jaringan parenkim yang memiliki bentuk yang berbeda-beda pada jenis-jenis tumbuhan. Jaringan yang ketiga adalah jaringan penyokong atau dikenal dengan jaringan penguat. Tumbuhan dapat berdiri tegak dan kuat karena ada jaringan penyokong. Maka jaringan penyokong ini bertindak sebagai penunjang bentuk tubuh tumbuhan yang terdiri dari A. Jaringan kolenkim, berupa jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup yang umumnya dijumpai pada tumbuhan muda. Yang B adalah jaringan sklerenkim, berupa penguat organ tumbuhan dewasa yang terdiri dari sel-sel mati. Jaringan sklerenkim ini terdiri dari serabut sklerenkim yang dijumpai pada sekitar jaringan xilem, seperti pada tumbuhan linden, rami,
pisang, dan lidah mertua. Skleroid atau sel batu berupa sel-sel mati saat dewasa, umumnya terdapat pada kulit kayu, contoh tempurung kelapa, kulit kenari, selaput biji, butiran daging buah jambu biji. Nah, perhatikanlah gambar sel kolenkim beserta dinding selnya serta sel sklerenkim. Sini dulu pertemuan kita dalam pembahasan jaringan tumbuhan yang pertama. Akan kita lanjutkan pada jaringan tumbuhan yang kedua. Terima kasih.